Bab 211, Bab 122, Rencana Boneka, Yang Cheng Muda, Bakat Terbaik 9K Bab Gabungan Mencari Tiket Bulanan 3. Penerjemah, 549.690.339. Dia akhirnya memulai perjalanan baru, dan sekarang dapat mengumpulkan bahan-bahan yang telah lama terlupakan yang diperlukan untuk teknik boneka. Seperti yang diharapkan dari sebuah sekte, dia melihat bahan utama untuk boneka, bambu roh, di aula urusan luar negeri di sekte luar. Adapun bahan-bahan lainnya, mereka ada di mana-mana. Ini juga memberikan jaminan yang paling dapat diandalkan untuk rencana Liang Seng. Sekte Danding juga berharap bahwa murid-murid yang kuat akan muncul dari sekte luar, sehingga sekte luar juga dapat mengakses beberapa sumber daya untuk mempraktikkan teknik-teknik sekte Danding. Namun, sekte Danding tidak akan secara aktif menjelaskan hal ini, mereka hanya membutuhkan murid-murid sekte luar ini untuk menonjol. Oleh karena itu, jika seorang murid diberkati dengan keberuntungan, mereka secara alami akan tampil berbeda. Pusat pertukaran yang didirikan di aula urusan luar negeri sebenarnya lebih untuk murid-murid seperti itu. Teknik, keterampilan tambahan, ramuan, semuanya tersedia di pusat pertukaran. Selama Anda mampu membeli batu roh, bahkan mendapatkan pil pembentukan fondasi bukanlah hal yang mustahil. Tentu saja, sumber daya sekte luar yang melimpah hanya dapat dianggap kaya jika dibandingkan dengan pasar luar. Itu tidak dapat dibandingkan dengan perlakuan terhadap murid-murid sekte dalam dan sekte Danding, tetapi setidaknya cukup untuk memberi harapan kepada para murid sekte luar. Sekte Danding telah memberikan kesempatan kepada semua orang, jadi sisanya terserah Anda untuk diperjuangkan. Jika Anda tidak dapat memperoleh sumber daya ini, Anda tidak dapat menyalahkan orang lain karena di sekte luar, yang kuat terus menjadi lebih kuat, tidak ada yang merasa simpati terhadap yang lemah. Sekte Danding telah membayar sumber daya yang tampaknya tidak menguntungkan, tetapi bagi sekte Danding, itu sama sekali bukan kerugian. Bagaimanapun, jika seorang murid sekte luar menunjukkan kinerja yang luar biasa dan menunjukkan nilai mereka, itu sebenarnya akan memperkuat kekuatan sekte Danding. Mengapa sekte Danding tidak bersedia? Situasi di sekte luar seperti sekte Danding yang memelihara ulat sutra. Hanya yang kuat yang dapat melompati gerbang naga dan sejak saat itu melihat jalan kultivasi keabadian, dan melangkah maju. Justru karena ia telah memperoleh hasil seperti itu setelah penyelidikan yang panjang ini, Liang Seng mulai bersiap untuk keluar dari rumah gua miliknya. Ia berencana untuk menjaga Yang Seng tetap hidup dan menyempurnakan beberapa hal demi dirinya sendiri dan membuka jalan bagi rencana masa depan. Identitas Yang Seng tidak terlalu membantu. Liang Seng secara alami masih ingin memiliki identitas sebagai murid sekte luar setempat. Untuk mencapai ini dengan sempurna, ia secara alami membutuhkan waktu untuk mengaturnya, untuk membuatnya sempurna. Setelah itu, Liang Seng mulai menjalani kehidupan biasa sebagai murid sekte luar, sesekali mengambil tugas-tugas yang tidak berbahaya dari sekte, seperti murid sekte luar yang sangat biasa. Di sisi lain, Chen Yun tidak menyadari bahwa Liang Seng telah menghilang sampai setengah bulan kemudian. Putranya telah berhasil meletakkan fondasi, dan tentu saja, dia ingin berusaha keras untuk mendapatkan sumber daya yang lebih baik bagi putranya. Dia mengarahkan pandangannya langsung pada Liang Seng karena tidak ada orang yang lebih baik di sekitarnya. Dia, seorang kultivator wanita dengan tingkat kultivasi yang tidak terlalu tinggi, perlu menemukan sesuatu untuk diandalkan bagi putranya dan bagi dirinya sendiri. Setelah meletakkan fondasi Little Bao, dia ingin berkultivasi lebih banyak, yang membutuhkan lebih banyak sumber daya. Hanya mengandalkan kuota sekte luar hanya dapat memenuhi setengah dari kebutuhan, terlalu sulit untuk unggul. Hanya karena ini, dia mengetuk rumah gua Liang Seng dengan wajah malu-malu, tetapi seorang asing keluar. Dia terkejut. Ketika dia mengetahui bahwa Liang Seng telah pindah sejak lama, Chen Yun dipenuhi dengan kesedihan. Pada akhirnya, restu Bao tidaklah cukup. Ayah kandungnya meninggal lebih awal, dan sekarang ketika dia ingin mencari dukungan untuknya, tidak ada seorang pun yang bisa ditemukan. Di sisi lain, Liang Seng tidak tahu tentang ini. Dia kadang-kadang pergi ke aula urusan luar negeri sekte luar untuk menukar bahan-bahan yang dibutuhkan untuk teknik boneka. Dia sangat berhati-hati, dan setiap kali dia menukar bahan-bahan, tidak akan terungkap bahwa dia sedang mengumpulkan bahan-bahan untuk teknik boneka. Liang Seng berhasil membuat boneka untuk pertama kalinya, karena dia memang ahli dalam memurnikan senjata. Tetapi Liang Seng belum puas, ini masih jauh dari rencananya.
Dia harus membuat boneka yang hampir tidak bisa dibedakan dari orang sungguhan. Boneka itu tidak perlu memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, tetapi harus sangat realistis sehingga tidak ada yang bisa melihat anomali apapun. Ini adalah tujuan utamanya. Liang Sheng menghabiskan 30 tahun untuk ini dan akhirnya membuat boneka yang hanya memiliki kekuatan tempur tingkat pertama kultivasi Qi tetapi hampir tidak bisa dibedakan dari orang sungguhan. Melihat pemuda yang elegan di depannya, Liang Sheng tidak bisa menahan kegembiraannya. Mengingat persepsinya di tingkat pendirian yayasan, selama tidak ada kekuatan spiritual yang diuji ke dalam tubuh boneka itu, dia juga tidak akan merasakan sesuatu yang tidak normal. Periode 30 tahun itu tepat, sepertinya dia juga diberkati dengan keberuntungan. Bagaimanapun, identitas Yang Sheng-nya seharusnya sudah mendekati akhir masa hidupnya sekarang. Sekte luar Sekte Danding. Setelah Liang Sheng meninggalkan rumah gua, dia tinggal di luar untuk sementara waktu, kemudian ketika tidak ada orang di sekitar, dia memanggil boneka itu. Kemudian dia melihat seorang pemuda tampan dengan mata yang cerah dan alis yang khas muncul di depannya. Liang Sheng tidak bisa menahan senyum. "Cenger, ayo pergi, aku akan mengantarmu ke aula urusan luar negeri sekarang." Petik 2. Pada saat ini, Liang Sheng sedang berjalan dengan boneka di sekte luar. Tidak ada yang memperhatikan mereka sama sekali tidak tahu bahwa pemuda itu bukanlah manusia. Dalam waktu singkat, Liang Sheng dan boneka itu tiba di aula urusan luar negeri. Manajer sekte luar, Chen Xiang, tidak hadir. Sudah waktunya bagi Chen Xiang untuk melaporkan situasi sekte luar ke sekte dalam. Liang Sheng secara khusus memilih waktu ini untuk pertimbangan keselamatan. Ketika murid sekte luar yang bertanggung jawab atas pendaftaran mendengar bahwa Liang Sheng menambahkan seseorang ke pendaftaran rumah gua, dia hanya menatap boneka itu dan kemudian menundukkan kepalanya untuk mempersiapkan pendaftaran dengan kepingan giok. Selama bertahun-tahun, hal semacam ini telah terjadi berkali-kali. Bagaimanapun, rumah gua murid sekte luar terdaftar dalam daftar untuk mengatur apakah mereka kosong atau tidak. Banyak murid sekte luar telah mewariskan rumah gua mereka kepada penerus mereka, atau membiarkan sekte mengambilnya kembali. Apa namanya? Berapa umurnya? Yang Cheng? 16 tahun. Yang Cheng, pada tingkat pertama kultivasi Qi, berusia 16 tahun, dengan cepat didaftarkan oleh murid yang bertanggung jawab, yang, atas permintaan Liang Sheng, mendaftarkan rumah gua dengan nama Yang Cheng. Meskipun murid yang mendaftar tidak terlalu antusias, dia juga tidak terganggu. Ini cukup normal dan bagian dari pekerjaannya. Tampaknya murid sekte luar ini, Liang Sheng, pasti sudah mendekati akhir masa hidupnya, atau dia tidak akan mengatur hal-hal seperti ini. Murid yang mengelola tidak ragu. Bagaimanapun, ini hanya bagian kecil dari sekte luar dari sekte Danding. Anggota sekte tingkat tinggi sama sekali tidak peduli dengan sekte luar. Bagi mereka, para murid sekte luar seperti serangga yang berkembang biak. Jika mereka luar biasa, mereka secara alami akan muncul, dan tidak perlu terlalu khawatir. Adapun gagasan mata-mata yang bangkit dari para pengikut sekte luar, itu tidak masuk akal. Sekte mana yang akan menimbulkan masalah karena sekte luar? Jika demikian halnya, 3 sekte dan 6 ordo tidak akan mampu menduduki daerah ini selama puluhan ribu tahun. Mereka akan dikelilingi oleh sekawanan serigala dan bahkan tulang-tulang pun tidak akan tersisa. Ini bukanlah era di mana semua orang menjadi naga. Kultivasi membutuhkan keberuntungan, dan 3 sekte dan 6 ordo adalah keberuntungan terbesar di daerah ini. Dengan menjadi pengikut sekte-sekte inilah seseorang dapat memulai jalan menuju surga. Selama bertahun-tahun, kondisi di sekte luar tetap sama. Lebih jauh lagi, sekte Danding telah terisolasi dari dunia selama 30 tahun, dan kultivator Qi berusia 16 tahun ini mirip dengan seorang anak yang lahir dari keluarga bangsawan sekuler. Setelah semuanya berhasil didaftarkan, meskipun Liang Sheng sepenuhnya yakin tentang prosesnya, dia tetap menghela napas lega. Selesai, Liang Sheng kemudian menukar beberapa pil pemurnian Qi dan pergi bersama Yang Cheng. Melihat Liang Sheng memberikan pil pemurnian Qi kepada Yang Cheng, murid yang mendaftar itu tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Sayangnya, kasih sayang orang tua bersifat universal. Di mata murid yang mendaftar itu, keduanya seperti ayah dan anak. Kalau tidak, mengapa mereka melakukan ini? Siapa yang akan memperlakukan orang asing dengan begitu baik, mengatur segalanya untuk mereka? Ketika Liang Sheng membawa Yang Cheng kembali ke rumah gua mereka,
dia memastikan untuk menunjukkan wajah Yang Cheng kepada tetangga di dekatnya. Namun, dia tidak memperkenalkan Yang Cheng, dan yang lainnya tidak terlalu mempermasalahkannya. Bagaimanapun, hal-hal seperti itu adalah hal yang biasa di sekte luar. Ini juga karena Liang Sheng selalu bersikap rendah hati dan menghindari perhatian, sehingga banyak orang tidak dapat mengingat kapan terakhir kali mereka melihat Liang Sheng. Setelah berusaha keras, Liang Sheng kembali ke rumah guanya dan menghela napas lega. Rencananya akhirnya berhasil dilaksanakan. Dia harus berterima kasih kepada Pei Siping, jika bukan karena teknik bonekanya, rencananya tidak akan berjalan semulus ini. Setelah itu, Liang Sheng memasukkan Yang Cheng kembali ke dalam tas penyimpanannya, dan mulai membuat boneka lain. Boneka ini dibuat agar terlihat seperti Yang Cheng. Bagaimanapun, harus ada tubuh untuk menjelaskan kematian Yang Sheng. Kemudian, dalam sekejap mata, 5 tahun berlalu. Pada saat ini, Liang Sheng telah menjadi Yang Cheng. Dia telah mencapai tingkat ketiga kultivasi Qi. Kecepatan kultivasinya bisa dikatakan cukup berbakat. Pada titik ini, dia telah membuat peti mati dan meletakkan Yang Sheng di dalamnya. Ketika Chen Xiang kembali untuk membuat laporannya ke Sekte Dalam, Yang Cheng melakukan perjalanan ke Departemen Urusan Eksternal. Dia meminta informasi Yang Sheng dihapus. Murid dari Departemen Urusan Eksternal memeriksa rumah gua dan, melihat tubuh Yang Sheng yang tak bernyawa, segera menandai semua catatan Yang Sheng di sekte luar. Yang Sheng dari sekte luar, sudah meninggal. Yang Cheng menguburkan tubuh Yang Sheng di kaki gunung di sekte luar. Di sini, batu nisan yang tak terhitung jumlahnya dapat dilihat. Ini adalah tempat peristirahatan terakhir dari banyak murid sekte luar. Pada saat ini, Liang Sheng secara pribadi membakar peti mati menjadi abu, menyegel toples abu dengan kompas tertentu, dan kemudian menguburnya di kuburan kecil. Kuburan kecil ini menghabiskan 10 batu roh tingkat rendah. Jika dia menghabiskan 100 batu roh tingkat rendah, dia bisa mengubur tubuhnya secara langsung. Namun, Liang Sheng lebih suka tidak ada jejak Yang Sheng. Tentu saja, dia memilih untuk membakarnya menjadi abu dan menguburnya di antara langit dan bumi. Ini adalah tujuan akhir dari sebagian besar murid sekte luar. Selamat tinggal, Yang Sheng. Setelah berurusan dengan hal-hal sepele ini, Liang Sheng duduk di rumah guanya, minum anggur buahnya, dan merasa sedikit mabuk. Tanpa disadari, dia telah berada di Sekte Danding selama 38 tahun dan akhirnya mengambil identitas sebagai murid sekte luar asli. Nama, Liang Sheng. Usia, 636. Bakat, kebodohan yang tidak bersalah kelas atas. Teknik, Kitab Suci Abadi Murni atas lapisan ke-10 Kitab Suci Pil yang Murni, lapisan ke-10 20 Teknik Pemeliharaan Kesehatan, lapisan ke-19 Teknik 7 Anak Panah Berkepala Paku Kutukan. Alam, tahap pembentukan fondasi awal. Rentang hidup, 21.095. Tanpa disadari, dia telah menghabiskan 127 tahun di dunia kultivasi. Dia tidak menyangka akan menjadi murid sekte saat ini. Dia sekarang telah beralih untuk berlatih kitab suci Pil yang murni dari Sekte Danding. Di bawah level pembentukan fondasi, tidak ada hambatan. Dia menunda kultivasinya selama 30 tahun dan berhasil mencapai lapisan ke-10 dari ranah pembentukan fondasi dalam kitab suci Pil yang murni. Tentu saja, identitas yang dia tampilkan sebagai Yang Cheng masih berada di level ketiga kultivasi Qi. Sekarang, dia bisa berlatih dengan tenang, merencanakan formula Pil Yuan emas. Tujuannya sekarang adalah menjadi murid biasa. Jika seorang murid sekte luar berhasil membangun fondasi mereka, mereka bisa langsung menjadi murid sekte dalam. Namun, jika seseorang bisa mencapai lapisan ke-9 kultivasi Qi sebelum usia 60, mereka bisa mendaftar untuk menjadi murid biasa. Berkat panel atribut, berpura-pura berusia 60 tahun bukanlah masalah sama sekali. Bahkan orang sejati inti emas tidak dapat mengetahui usianya yang sebenarnya. Tentu saja, rencananya yang lebih aman adalah menunjukkan sedikit bakat dalam memurnikan pil. Dengan cara ini, peluangnya untuk menjadi murid biasa akan lebih besar. Identitasnya saat ini adalah anak yang lahir di sekte, yang sangat dihormati dengan masa depan yang menjanjikan. Selama dia menonjol, dia bisa dengan mudah menjadi murid biasa sekte tersebut. Begitu itu terjadi, dia akan memenuhi syarat untuk memasuki gudang kitab suci sekte. Dengan demikian, mencari resep pil Yuan emas akan jauh lebih mudah daripada jika dia adalah murid sekte luar.
Liang Seng tidak ingin menjadi murid sekte dalam, mengingat kecepatan kultivasinya yang lambat, mungkin ada masalah yang tidak perlu jika dia maju. Menjadi murid biasa sudah tepat. Ketika rentang hidupnya yang 200 tahun berkurang, dia hanya akan menerobos ke tahap pendirian pondasi. Saat itu, tingkat kultivasinya yang sebenarnya juga kira-kira berada di tahap tengah pendirian pondasi. Dia kemudian dapat menghabiskan 200 tahun lagi untuk maju ke tahap tengah pendirian pondasi, yang tidak akan begitu menonjol. Tentu saja, garis waktu ini dapat disesuaikan tergantung pada lingkungannya. Singkatnya, Liang Seng akan melakukan segala sesuatunya selangkah demi kehati-hatian, meskipun ini mungkin membuang banyak waktu. Tetapi apakah dia kekurangan waktu? Sekarang dia punya firasat samar bahwa metode kultivasi kesehatannya akan menembus lagi setelah beberapa dekade, kemudian akan ada tambahan umur beberapa ribu tahun. Baginya, waktu hanyalah angka. Liang Seng telah sampai ke tempatnya saat ini dengan bersikap hati-hati dan mengandalkan usahanya sendiri. Sepertinya dia harus memainkan peran sebagai seorang kultivator alami tetapi sedikit lebih baik dari biasanya selama 40 tahun ke depan, sebelum Yang Cheng mencapai usia 60. Siapa yang mengira bahwa suatu hari, dia, Liang Seng, si bodoh yang tidak bersalah, juga bisa berpura-pura menjadi seorang jenius. Pada saat ini, dia mengangkat cangkir anggurnya dan bersulang untuk bulan di langit. Selamat tinggal, masa laluku yang tidak berguna. Dunia luar tidak damai selama 30 tahun ini. Saat ini, area dalam 3 sekte dan 6 ordo mulai menjadi stabil secara bertahap. Sekte hijau atas, di bawah tekanan dari sekte Huatian, akhirnya mulai menyerah. Sekte lain tidak ingin merusak hubungan mereka dengan sekte Huatian, tentu saja, mereka tidak akan secara terang-terangan membantu sekte hijau atas lagi. Dalam keadaan seperti ini, sekte hijau atas bertahan selama 30 tahun dan akhirnya memilih untuk menyerah. Semua tawanan dari keluarga Zhou Agung yang diculik oleh sekte hijau atas dikirim ke sekte Huatian. Dikatakan juga bahwa sekte hijau atas telah memberi kompensasi kepada sekte Huatian dengan tambang batu roh. Namun, masalah ini seharusnya berakhir dengan ini. Bagaimanapun, sekte lain tidak akan membiarkan sekte Huatian mendapatkan terlalu banyak sumber daya. Bahkan ada desas-desus bahwa sebenarnya, ada sejumlah besar murid dari keluarga Zhou di sekte lain, tetapi ini hanyalah desas-desus, dan sekte Huatian tidak menyelidikinya terlalu dalam. Bagaimanapun, sekte Huatian tidak cukup kuat untuk menghadapi semua sekte lainnya. Oleh karena itu, lebih baik untuk menutup mata terhadap rumor semacam itu. Dalam keadaan seperti ini, garis keturunan Zhou Agung menjadi pembicaraan di kota di antara para pembudidaya lepas. Garis keturunan Zhou Agung, itu sangat diberkati. Bisakah mereka juga menjadi murid sekte jika mereka adalah bagian dari keluarga Zhou Agung? Namun, situasi ini tidak relevan bagi Liang Seng. Faktanya, dia bahkan menghela napas lega ketika mendengar berita itu. Semakin stabil situasinya, semakin baik baginya. Namun, ini juga membuktikan bahwa tidak ada banyak perbedaan antara dunia kultivasi dan dunia sekuler. Membentuk aliansi, setiap orang melakukannya, dan pada akhirnya, semuanya bermuara pada dua kata. Minat, kekuatan, sekte luar. Pada saat ini, aroma pil menyebar di area beberapa meter di sekitarnya. Semua orang tidak bisa tidak mengalihkan pandangan mereka ke arah rumah gua, dipenuhi dengan rasa iri. Kultivasi Ki tingkat ketiga, berusia 21 tahun, dia bahkan berhasil memurnikan pil Ki. Dia sangat berbakat. Yang Seng mendapat junior yang cukup menjanjikan. Sayang sekali dia tidak mendapat berkah takdir dan meninggal sebelum waktunya, kalau bukan karena itu. Memikirkan hal ini, mata beberapa murid di sekte luar dipenuhi dengan emosi yang tidak dapat dijelaskan. Setahun kemudian, murid sekte luar di dekatnya semuanya memiliki mitra Taois dan telah melahirkan keturunan mereka. Mereka tidak tahu apakah mereka dirangsang oleh Liang Seng. Tidak lama kemudian, reputasi Liang Seng sebagai ahli pemurnian pil mulai menyebar, dan dia telah menjadi sedikit terkenal di daerah kecil. Situasi ini berada dalam perhitungan Liang Seng. Lagi pula, jika dia ingin menjadi murid biasa dengan lancar, dia harus menjadi terkenal sedini mungkin. Selain itu, dia juga akan mengendalikan kemajuannya, agar tidak terlihat terlalu mempesona, namun tidak terlalu biasa-biasa saja atau rendah hati. Awalnya, semuanya berjalan sesuai rencana, tetapi rencana tidak akan
pernah bisa mengikuti perubahan. Pada saat ini, Liang Seng, yang sedang memurnikan pil di rumah guanya, mendengar keributan di luar. Liang Seng bingung, saat membuka pintu rumah gua, dia menyadari itu adalah seorang murid dari aula urusan luar negeri. Dia terkejut sejenak, tetapi kemudian dia segera menyadarinya. Kakak senior, mengapa kamu datang? Silakan masuk dengan cepat. Murid dari aula urusan luar negeri menatap Liang Seng dengan ekspresi rumit. Dua kata, diberkati oleh takdir, memang tak terlukiskan. Yang Cheng tampak biasa saja, tetapi bukankah dia terlalu sukses dalam memurnikan pil di usia ini dan kemudian menjadi murid aula urusan luar negeri di sekte luar? Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit linglung dan agak iri. Dengan bakat yang sama, hanya waktunya saja yang berbeda, sehingga hasilnya pun berbeda. Namun, dia dengan cepat menyesuaikan pola pikirnya, saudara muda magang Yang Cheng, pertama, bawa tungku pemurnian pilmu dan ikuti aku ke Departemen Urusan Luar Negeri. Kamu tentu akan tahu apa yang sedang terjadi. Setelah mendengar kata-kata ini, Liang Seng tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Murid dari aula urusan luar negeri tampaknya bersikap sangat sopan kepadanya hari ini. Apa yang telah terjadi? Namun, Liang Seng tidak ragu-ragu. Dia memadamkan tungku pil, buru-buru merapikannya, dan kemudian membawa tungku pilnya. Dia mengikuti murid dari aula urusan luar negeri dan pergi. Banyak orang secara alami melihat situasi ini. Mereka mungkin bingung dalam hati mereka, tetapi mereka tidak terlalu memikirkannya. Mungkin aula urusan luar negeri memiliki beberapa tugas. Lebih baik berkonsentrasi untuk mendapatkan lebih banyak batu roh daripada mengkhawatirkan hal-hal ini. Ketika dia tiba di aula urusan luar negeri, Liang Seng terkejut. Selain Chen Xiang, manajer sekte luar, sebenarnya ada dua penggarap tahap pembentukan pondasi di ruangan itu. Jelas dari pakaian mereka bahwa mereka adalah murid sekte dalam dari sekte Danding. Saat ini, dia bisa melihat bahwa Chen Xiang dan dua orang lainnya sedang mengobrol dengan ramah. Bagaimanapun, Chen Xiang juga murid sekte dalam, dia baru saja mengambil posisi manajer aula urusan luar negeri. Liang Seng merasa ada yang tidak beres. Untungnya, dia tidak menurunkan kewaspadaannya selama beberapa tahun. Memikirkan lebih dari 1000 jimat bumi kualitas terbaik dan jimat Vajra yang terhampar di tubuhnya, dia merasa sedikit lega. Bahkan jika benar-benar ada masalah, dia bisa menahannya untuk waktu yang singkat. Meskipun waktunya sangat singkat, itu akan cukup baginya untuk bertindak. Namun, dia tampaknya tidak memiliki masalah sekarang, tetapi apa sebenarnya yang terjadi? Dia juga tidak merasakan krisis apapun, jadi dia tidak bertindak impulsif untuk saat ini. Sebaliknya, dia mengikuti murid aula urusan luar negeri selangkah demi selangkah ke aula urusan luar negeri. Dia pikir dia akan segera bertemu dengan para penggarap tahap pendirian yayasan di dalam, tetapi murid aula urusan luar negeri memintanya untuk menunggu di luar sebentar. Setelah beberapa saat, dua murid sekte luar muda lainnya yang usianya hampir sama dengannya dibawa masuk. Pada saat ini, dua penggarap tahap pendirian yayasan datang ke aula atas undangan Chen Xiang dan memeriksa 3 orang, termasuk Liang Seng. Adik-adik, ini adalah murid-murid paling berbakat dan termuda di sekte luar kita akhir-akhir ini. Apakah kalian ingin melihatnya? Salah satu murid tahap pembentukan pondasi mengangguk saat ini, jangan buang waktu, kita akan melihat keterampilan sebenarnya di bawah tangan kita. Biarkan mereka memurnikan sejumlah pil pemurnian Qi secara langsung. Setelah mendengar ini, Chen Xiang tidak keberatan dan bertanya langsung kepada Liang Seng dan dua orang lainnya, apakah kalian membawa tungku pemurnian pil kalian? Liang Seng dan dua orang lainnya buru-buru mengangguk setuju. Tingkat kultivasi mereka hampir sama dengan Liang Seng, semuanya berada di tingkat ketiga kultivasi Qi. Jika ini adalah pasar sebelumnya, memurnikan pil dengan kultivasi seperti itu akan menjadi mimpi yang bodoh. Hanya bisa dikatakan bahwa platformnya berbeda, dan hal-hal yang dapat mereka capai juga berbeda. Tidak heran identitas Chen Xiang saat itu tidak dapat menarik perhatian sekte. Pada saat ini, Chen Xiang tiba-tiba berbicara, kalian semua, perhatikan, memurnikan pil dengan sukses terkait dengan masa depan kalian. Mendengar ini, Liang Seng memiliki beberapa tebakan samar. Pada saat ini, dia tidak akan sengaja gagal dalam memurnikan pil. Bagaimanapun, dia awalnya akan membuat namanya terkenal. Bagaimana dia bisa mengacaukan rencana awalnya? Selanjutnya,
Liang Seng dan dua orang lainnya menggunakan rumput spiritual yang disiapkan oleh Aula Urusan Luar Negeri untuk memurnikan pil pemurnian Qi selangkah demi selangkah. Kondisi mereka sangat stabil, dan Chen Xiang dan dua penggarap tahap pembentukan yayasan lainnya diam-diam menganggukkan kepala mereka. Memang, mereka memiliki sedikit bakat, dan tidak sia-sia mereka datang ke sekte luar. Namun, mereka bertiga paling memperhatikan Liang Seng. Meskipun Liang Seng menyembunyikan kemampuannya, pesona keterampilan alkimianya masih terpancar, dan mereka menjadi semakin puas dengan tekniknya. Pada akhirnya, hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Meskipun mereka bertiga berhasil memurnikan pil, dan mereka hanya menghasilkan pil pemurnian Qi tingkat rendah, Liang Seng telah memurnikan beberapa pil lebih banyak daripada yang lain. Akhirnya, setelah memeriksa pil ketiga orang itu, Chen Xiang tersenyum dan berkata, "Selamat telah memanfaatkan kesempatan ini. Mengenai apa yang terjadi, kalian akan mengetahuinya secara alami setelah kalian pergi bersama kedua saudara tuan itu." Liang Seng dan dua orang lainnya masih belum tahu apa yang sedang terjadi sekarang, tetapi mereka dibawa pergi dari sekte luar oleh dua penggarap tahap pembentukan pondasi. Sebelum pergi, Chen Xiang berkata dengan penuh arti, "Di masa depan, kalian harus mengingat nama kedua saudara tuan pembentukan pondasi. Mereka adalah Pei Tianxi dan Xiao Qin, murid sekte dalam dari puncak awan hijau." Liang Seng dan dua orang lainnya bergegas menyambut mereka, tetapi Pei Tianxi dan Xiao Qin tidak terlalu memperhatikan, hanya mengangguk pelan, meskipun mata mereka menunjukkan niat baik terhadap Chen Xiang. Setelah itu, keduanya bertukar beberapa kata dengan Chen Xiang sebelum membawa Liang Seng dan dua orang lainnya menjauh dari sekte luar dan terbang langsung ke udara dengan kecepatan tinggi. Liang Seng berpura-pura sama takutnya dengan dua orang lainnya, menatap Pei Tianxi dan dua orang lainnya dengan mata kagum, membuat pihak lain semakin senang. Jika bukan karena ini, mengapa mereka perlu menghabiskan mana untuk membawa mereka bertiga terbang? Saat mereka maju, Liang Seng memiliki kecurigaan yang samar. Bukankah ini salah satu pegunungan utama, Puncak Qingyun? Untuk apa mereka membawa mereka ke sini? Dua orang lainnya penuh kegembiraan, wajah mereka memerah, dan Liang Seng harus berpura-pura menjadi orang yang sama. Para pengikut yayasan pendirian melihat ini dan tersenyum puas. Ketika mereka dibawa ke sebuah rumah gua oleh para pengikut yayasan pendirian, mereka menemukan sekelompok murid muda di luar, tetapi mereka semua adalah murid biasa. Pakaian ketiga murid sekte luar agak mencolok. Namun, kedua murid pendirian fondasi tidak mempedulikan mereka, hanya berdiri bersama beberapa murid pendirian fondasi lainnya di luar rumah gua dan saling menyapa. Murid pendirian fondasi lainnya tampak agak terkejut, menatap kedua penggarap tahap pendirian fondasi yang membawa Liang Seng dan yang lainnya dengan sedikit penyesalan. Murid sekte luar memang tampak lebih perhatian, dan dari sorot mata mereka, mereka mungkin sangat berterima kasih kepada penggarap tahap pendirian fondasi yang membawa mereka. Jika mereka berhasil, manfaatnya pasti akan lebih besar daripada yang dibawa oleh murid-murid biasa yang mereka bawa. Tampaknya mereka perlu berpikir lebih besar lain kali. Namun, mereka segera berhenti berpikir secara acak karena gelombang energi spiritual yang pekat terpancar dari rumah gua di depan mereka, menyegarkan semangat semua orang. Semua orang di sekitar Liang Seng tidak tahu mengapa, tetapi mereka tiba-tiba menjadi gugup, mata mereka tidak berani melihat sekeliling, jantung mereka tanpa sadar berdebar-debar karena kegembiraan. Pada saat ini, pintu rumah gua terbuka puncak awan hijau. Di depan rumah gua tertentu, Paman Jin. Saat seorang pria parubaya dengan penampilan biasa dan tidak ada jejak seorang kultivator muncul, murid-murid pendirian yayasan yang ada di sana sebelumnya dengan cepat membungkuk dan menyapanya. Dia dengan santai mengenakan jubah tao dan rambutnya disanggul berantakan, tetapi mata semua orang tanpa sadar tertarik padanya. Paman Jin, Liang Seng juga terkejut ketika mendengar alamat itu. Hanya seorang Taois inti emas yang bisa dipanggil paman oleh seorang kultivator tahap pendirian yayasan, dan yang lainnya secara alami memahami prinsip ini. Dalam sekejap, Liang Seng berpura-pura terkejut seperti yang lain, menatap dengan mata terbelalak dan tidak bisa berkata-kata. Namun, Liang Seng benar-benar penasaran di dalam hatinya, bertanya-tanya mengapa dia dan yang lainnya dibawa ke sini agar Taois inti emas melihatnya. Mengapa seorang Taois inti emas peduli dengan seorang kultivator kecil di alam pemurnian Qi? Taois inti emas yang tampak setengah baya itu adalah Jin Kuan-Xiu, Master Puncak Green Cloud Peak. Dia melirik Liang Seng dan yang lainnya saat ini, lalu berbicara,
Jadi, ini anak-anak alkimia yang kalian temukan untukku. Beberapa kultivator pembentukan yayasan menganggukkan kepala mereka berulang kali, lalu memperkenalkan latar belakang para murid ini. Ketika mereka memperkenalkan Liang Seng dan dua lainnya, Jin Kuan-Siu tidak bisa menahan perasaan sedikit terkejut. Dia telah meminta para murid Green Cloud Peak untuk membantunya menemukan beberapa anak alkimia yang luar biasa, sebenarnya karena kebutuhan. Karena dengan situasi di antara 3 sekte dan 6 ordo yang mulai tenang, jumlah ramuan di sekte lain menjadi agak ketat karena penutupan gunung sekte dan Ding selama beberapa dekade. Jadi, beberapa waktu yang lalu, sekte lain dari 3 sekte dan 6 ordo bersama-sama berkomunikasi dengan pemimpin sekte dan Ding, ingin membeli ramuan dalam jumlah besar. Karena sekte Danding ingin menjaga netralitas, pada saat ini mereka tentu tidak akan menolak permintaan mereka, jadi Jin Kuan-Siu dan Taois inti emas lainnya secara alami diatur dengan banyak tugas pemurnian pil. Karena situasi kali ini terlalu tiba-tiba, dengan sekte lain membutuhkan berbagai macam ramuan dalam jumlah besar, pekerjaan persiapan dasar untuk memurnikan rumput spiritual sebelum alkimia secara alami membutuhkan sekelompok orang untuk menyelesaikannya. Jadi, bukan hanya Jin Kuan-Siu, Taois inti emas lainnya juga mencari murid biasa yang cocok untuk melayani mereka di puncak masing-masing. Adapun mengapa mereka tidak meminta pakar pendirian yayasan, akan berlebihan jika mereka melakukan tugas-tugas kecil seperti itu, bukan? Murid pendirian yayasan juga memiliki banyak tugas pemurnian pil. Pekerjaan menyiapkan rumput spiritual untuk anak-anak alkimia secara alami paling cocok untuk murid pemurnian Qi. Terutama yang tingkat rendah yang paling hemat biaya. Mendengar percakapan antara Jin Kuan-Siu dan Xiao Qin, Liang Seng dan dua lainnya sekarang mengerti apa yang sedang terjadi, bukan? Tidak heran Chen Xiang secara khusus menginstruksikan mereka untuk mengingat nama-nama Xiao Qin dan yang lainnya ketika mereka meninggalkan area murid luar. Jadi begitulah, ini untuk membuat mereka mengingat kebaikan yang mereka miliki. Dalam kultivasi, ada juga dermawan, ini adalah keberuntungan mereka sendiri. Namun, bahkan sekarang, Liang Seng dan dua lainnya masih sedikit bingung. Mereka hanyalah murid sekte luar, tetapi mereka akan menjadi anak alkimia dari seorang Taois inti emas. Pada saat ini, mereka teringat akan tatapan mata iri dan cemburu dari para murid aula urusan luar negeri yang datang ke rumah gua mereka untuk mencari mereka sebelumnya. Jadi itulah alasannya, kata abadi, dapat dikatakan sangat jelas. Dalam kultivasi, Anda perlu memiliki koneksi. Koneksi ini dapat berupa orang, bakat Anda, atau faktor yang menguntungkan dan keberuntungan yang dapat dianggap menguntungkan dalam perjalanan kultivasi Anda. Jin Kuan-Siu awalnya menginstruksikan Xiao Qin dan murid pendirian yayasan lainnya untuk mencari sekelompok murid biasa untuk menjadi anak alkimia baginya. Pada saat ini, dia tiba-tiba memperhatikan Liang Seng dan dua lainnya berbaur dengan para murid biasa dan menjadi tertarik. Karena Xiao Qin dan yang lainnya berani melakukan ini, itu berarti ketiga murid ini mungkin memiliki beberapa kemampuan, jika tidak, mengapa mereka melakukan hal-hal sejauh itu. Jin Kuan-Siu sangat memahami tindakan Xiao Qin dan yang lainnya. Ini adalah upaya untuk menarik perhatiannya, dan setelah masalah ini diselesaikan, mereka akan membuat ketiga murid luar ini berutang budi kepada mereka. Orang-orang pintar, mengingat hal itu, Jin Kuan-Siu juga menjadi tertarik. Selama bertahun-tahun di Sekte Danding, dia dikenal karena pemahamannya tentang hubungan antar manusia dan penanganan urusan duniawi. Hal ini juga membuat perjalanan kultivasinya berjalan lancar, jadi melihat tindakan Xiao Qin dan yang lainnya, dia bersedia memberi mereka kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka. Baiklah, karena kamu membawa mereka ke sini, mari kita uji kemampuan mereka secara langsung untuk melihat apakah mereka dapat menangani tugas yang aku percayakan kepada mereka. Mengikuti perintah Jin Kuan-Siu, beberapa murid dari rumah gua keluar membawa rumput spiritual. Liang Seng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengagumi kemurahan hati Jin Kuan-Siu saat melihat rumput spiritual di tangannya. Rumput Lingqi, yang mereka terima adalah rumput Lingqi, bahan utama untuk pil pembentukan pondasi. Beberapa murid pemurni Qi mengenali rumput Lingqi saat ini, dan wajah mereka menegang tanpa sadar. Jin Kuan-Siu awalnya tidak bermaksud menggunakan rumput Lingqi untuk menyulitkan murid-murid ini, tetapi karena Xiao Qin dan yang lainnya telah melakukannya, tentu saja dia harus memberikan tekanan. Ingin mengambil jalan pintas dan mendapatkan perhatian di jalur kultivasi itu bagus, tetapi jika seseorang tidak memiliki kekuatan yang sesuai, itu hanya dangkal.
Dia pasti akan berhasil dalam semua yang dia lakukan, dan jika murid-murid yang dipilih oleh Xiao Qin dan yang lainnya kali ini tidak berhasil, itu akan menjadi pelajaran bagi mereka. Anda bisa menjadi orang yang bijak secara duniawi, tetapi Anda harus yakin dengan tindakan Anda. Meskipun Jin Kuan-Siu berpikir demikian, ia tidak meminta murid-murid ini untuk memurnikan pil, karena itu tidak realistis mengingat situasi mereka. Bagaimana mungkin mereka bisa memurnikan pil pembentukan pondasi? Namun, jika murid-murid ini berhasil menyiapkan rumput lingki dengan kultivasi tingkat rendah, mereka akan dianggap berbakat dan mampu menjadi anak-anak alkemisnya. Xiao Qin dan yang lainnya juga berkeringat saat ini, setelah melihat petunjuk di mata Jin Kuan-Siu sebelumnya tampaknya rencana kecil mereka di dalam hati mereka telah diketahui oleh Paman Jin, jadi ini juga merupakan peringatan bagi mereka. Memikirkan hal ini, mereka tidak bisa menahan perasaan sedikit menyesal. Mereka saling bertukar pandang dengan hati-hati, dan senyum pahit muncul di wajah mereka. Namun, murid-murid lainnya jauh lebih tenang. Itu bukan karena mereka mengira murid-murid yang mereka pilih pasti akan berhasil memurnikan rumput lingki, tetapi karena mereka telah memilih murid-murid biasa. Ini berarti bahwa mereka telah berhati-hati dalam memilih, dan setidaknya sikap mereka tidak menjadi masalah. Adapun murid-murid sekte luar yang ditawarkan Xiao Qin dan dua orang lainnya, hanya bisa dikatakan bahwa Xiao Qin dan orang lainnya telah mengangkat batu hanya untuk menjatuhkannya di kaki mereka sendiri. Untuk beberapa saat, keduanya merasa menyesal, jika mereka tahu lebih awal, mereka tidak akan mencoba menjadi terlalu pintar untuk kebaikan mereka sendiri. Mereka telah lama mendengar bahwa Paman Jin ahli dalam urusan duniawi, jadi mereka ingin meninggalkan kesan khusus kali ini. Tanpa mereka sadari, mereka telah mencoba mengajari ikan cara berenang. Saat ini, mereka tidak dapat melakukan apapun dan hanya bisa menunggu hasil akhirnya. Di luar rumah gua, belum lagi para pengikut sekte luar yang datang bersama Liang Seng, bahkan ekspresi para murid biasa lainnya pun serius. Meskipun mereka disebut murid biasa, tingkat kultivasi mereka hanya antara kultivasi Qi tingkat ketiga dan tingkat kelima, dan tidak ada seorang pun di alam keenam. Namun, mereka sangat beruntung, karena mereka diterima langsung sebagai murid biasa oleh sekte Danding, baik karena latar belakang keluarga mereka atau bakat yang luar biasa. Bagaimanapun, mereka memiliki berkah yang dalam. Jadi, sejujurnya, beberapa dari mereka telah secara pribadi menangani pemurnian rumput spiritual sebelumnya. Lebih jauh lagi, dalam kapasitas mereka sebagai murid biasa, bagaimana mungkin mereka tidak mempelajari metode pemurnian rumput lingki? Pada saat ini, sebagian besar murid biasa ini sedang memikirkan tentang pengenalan formula pil yang pernah mereka lihat sebelumnya, diam-diam menjalani proses pemurnian rumput lingki dalam pikiran mereka. Mereka tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan ini. Adapun tiga murid sekte luar, mereka tidak terlalu peduli tentang mereka di dalam hati mereka karena saingan mereka yang sebenarnya bukanlah mereka. Itu bukan karena mereka percaya Liang Seng dan dua lainnya kurang berbakat daripada mereka sendiri, tetapi karena mereka hidup di lingkungan yang berbeda, menikmati pendidikan yang lebih baik sejak awal. Situasi untuk murid sekte luar hanya sedikit lebih baik daripada penggarap longgar. Liang Seng juga berpikir sekarang, tetapi dia mempertimbangkan apakah dia harus menyembunyikan keahliannya. Setelah mempertimbangkan untung dan ruginya, Liang Seng telah mengambil keputusan. Saat ini, dia hanyalah seorang murid sekte luar, kultivasi Qi tingkat ketiga. Bahkan jika dia berhasil memurnikan rumput lingki secara kebetulan, Jin Kuan-Siu tidak akan terlalu peduli padanya, karena status dan kekuatan mereka sangat berbeda. Namun, dia bisa tetap berada di sisi Jin Kuan-Siu dan menjadi anak alkimia, sebuah rencana yang bahkan lebih mudah dan lebih praktis daripada rencananya sebelumnya untuk menjadi murid biasa untuk mengeksplorasi formula pil Yuan emas. Setelah diam-diam mengambil keputusan, Liang Seng memutuskan bahwa dia pasti akan berhasil memurnikan rumput spiritual. Namun, dia tidak perlu menggunakan semua kekuatannya, dia hanya perlu melakukannya dengan benar. Pada saat ini, beberapa murid biasa telah membuka mata mereka dan menarik napas dalam-dalam, lalu mengambil rumput lingki di depan mereka dan mulai membentuk segel tangan untuk memurnikan rumput spiritual. Segera, yang lain juga mulai memurnikan rumput lingki satu demi satu. Untuk beberapa saat, hanya 3 murid sekte luar, termasuk Liang Seng, yang belum bertindak. Merasa sedikit tidak berdaya di tengah senyum tipis dari murid pendirian yayasan lainnya,
Xiao Qin dan orang lainnya berpikir, apakah kepintaran mereka benar-benar mengalahkan mereka kali ini. Tepat saat mereka berdua bersiap untuk menerima nasib mereka, Liang Seng tiba-tiba mengambil rumput Lingqi di depannya. Melihat ekspresinya yang tenang, Xiao Qin dan orang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak bersemangat. Kembali ke aula urusan luar negeri di wilayah murid luar, mereka merasa bahwa Yang Cheng memiliki bakat unik dalam alkimia. Sekarang setelah dia mengambil tindakan, mereka tidak dapat menahan perasaan sedikit berharap. Yang Cheng. Pada saat ini, kedua orang itu diam-diam melafalkan nama Liang Seng dan samar-samar merasa bahwa sesuatu pada akhirnya akan terjadi dari usaha ini. Pada saat ini, murid pendirian yayasan lainnya secara alami juga melihat ke arah Liang Seng. Mereka biasanya tidak memiliki pendapat tentang Xiao Qin dan yang lainnya, tetapi tindakan mereka hari ini telah membuat mereka tanpa sadar kesal. Itu karena murid pendirian yayasan juga memiliki hierarki mereka sendiri. Di depan Jin Kuan-Siu, jika Xiao Qin dan Pei Tianxi ingin pamer, itu berarti melangkahi mereka. Karena mereka sangat cakap, siapa yang tidak mengerti apa yang ada dalam pikiran mereka? Tentu saja, akan ada sedikit kebencian. Namun, Liang Seng tidak peduli dengan semua itu sekarang. Karena tidak ada bahaya dalam menjadi orang sejati yang melayani Taois inti emas sebagai anak alkimia, dia tentu harus memanfaatkan kesempatan ini. Sekarang, Jin Kuan-Siu dan yang lainnya tidak terburu-buru. Melihat para murid kultivator tingkat rendah ini menghabiskan waktu untuk memurnikan rumput Lingqi, mereka tidak akan berdiri dan menonton seluruh prosesnya. Karena tidak ingin mengganggu para murid alam pemurnian Qi ini, mereka semua bergabung dengan Jin Kuan-Siu di rumah gua untuk minum teh. Meskipun Xiao Qin dan orang lainnya ingin melihat hasil akhirnya, karena Jin Kuan-Siu sudah berbicara, mereka tentu tidak akan menolak. Saat memasuki rumah gua Jin Kuan-Siu, semua murid pembentukan pondasi duduk, dengan hati-hati menemani Jin Kuan-Siu dalam obrolan santai. Pada saat ini, seseorang membawa teh. Ketika mereka melihat siapa yang menyajikan teh untuk mereka, mereka segera bangkit untuk menyambut mereka. Tidak lain adalah murid besar Jin Kuan-Siu, Xiang Chen. Namun, sebelumnya telah terdengar bahwa Xiang Chen sedang berkultivasi secara tertutup dan Qi-nya sekarang menjadi agak sulit dipahami. Tahap akhir pembentukan pondasi. Tidak heran dia adalah murid pertama Paman Jin, kultivasinya memang menakjubkan. Pada saat ini, mereka semua menunjukkan ekspresi hormat saat mereka dengan hormat memberi hormat kepadanya bersama-sama. Kakak senior Xiang Chen hanya mengangguk sambil tersenyum tipis, tidak terlibat dalam pembicaraan basa-basi dengan mereka. Sebaliknya, dia bersikeras menuangkan teh untuk mereka masing-masing sebelum pergi. Jin Kuan-Siu tidak mengatakan apapun tentang hal itu dan kemudian mulai mengobrol dengan para kultivator pendirian yayasan ini, berbicara tentang pengalaman alkimia yang menarik di masa lalu. Para kultivator pendirian yayasan sudah memiliki kualifikasi untuk berbicara dengan Jin Kuan-Siu. Meskipun tampaknya ada banyak kultivator pendirian yayasan di sekte tersebut, sebenarnya hanya ada beberapa ratus murid yang dibagi di antara lebih dari 10 master. Puncak, dan hanya sekitar selusin murid pendirian yayasan. Adapun kultivator inti emas, mereka bahkan lebih langka. Sekte Danding telah memulihkan diri dan menjaga kenetralan begitu lama sehingga sekarang hanya ada sekitar 20 orang sejati inti emas di negara asal. Bahkan dengan pil pendirian yayasan dan pil Yuan emas, sebenarnya sangat sedikit kultivator yang dapat menembus kemacetan dan menjadi kultivator alam tahap pendirian yayasan atau Jindan. Bahkan orang-orang yang sangat berbakat mungkin gagal menembus kemacetan karena alasan yang tidak diketahui, bahkan setelah meminum pil pembentukan pondasi dan menghabiskan masa hidup mereka, meninggalkan dunia dengan penyesalan. Situasi di sekte lain kurang lebih sama, dan jumlah orang di atas pembentukan pondasi bahkan lebih sedikit. Selain itu, karena jumlah murid sekte, proporsi pembentukan pondasi sebenarnya jauh lebih tinggi di sekte Danding. Jalan kultivasi penuh dengan kesulitan, dan menerobos ke pembentukan pondasi untuk menjadi murid sekte dalam sebenarnya sangat sulit. Jika bukan karena ini, bagaimana garis keturunan Zhou Agung dapat menyebabkan perselisihan antara sekte dan mengakibatkan situasi saat ini? Kembali ke topik, pada awalnya, para murid pembentukan pondasi ini dapat bekerja sama dengan Jin Kuan-Siu dan menanggapi dengan beberapa kata, tetapi kemudian mereka menjadi serius karena Jin Kuan-Siu tanpa sadar mulai berbicara tentang beberapa teknik alkimia. Ini adalah pengalaman yang sulit didapat, dan orang sejati inti emas memberi mereka hadiah khusus.
Ini adalah keberuntungan mereka sendiri. Pada saat ini, mereka sudah menanggapinya dengan serius, mendengarkan dengan saksama, takut kehilangan satu kata pun. Namun, tepat ketika semua orang mulai tertarik dengan percakapan itu, Jin Kuan-Siu tiba-tiba berhenti berbicara di tengah kalimat, sudut mulutnya memperlihatkan senyum tipis. Cukup menarik, Jin Kuan-Siu berkata dengan lembut, dan para murid Foundation Establishment tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Mereka tersenyum dan bertanya, "Kakak guru, apa yang menarik?" Karena Jin Kuan-Siu selalu tersenyum dan ramah, ia memiliki reputasi yang sangat baik di Sekte Danding. Pada saat ini, para murid pendirian yayasan di bawah kebaikan hati Jin Kuan-Siu sudah santai dan tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Namun Jin Kuan-Siu tidak menjawab pertanyaan itu, dan malah terus membiarkan mereka minum teh, lalu melanjutkan pembicaraan tentang topik sebelumnya. Namun, sebagian dari indera ilahi Jin Kuan-Siu sekarang berada di luar. Karena tadi, ketika indera ilahinya menyapu para hadirin, ia menemukan bahwa di antara para murid sekte biasa, beberapa sudah mulai membuat kemajuan yang baik. Bahkan para murid biasa yang lebih lemah pun mengikuti langkah-langkah itu satu persatu. Selama mereka tidak panik, mereka seharusnya tidak memiliki masalah. Jin Kuan-Siu tidak terkejut dengan hal ini. Bagaimanapun, mereka yang bisa menjadi murid biasa sejak lahir memiliki orang tua yang setidaknya adalah murid biasa, jadi keluarga seperti itu secara alami memiliki beberapa warisan. Kalau tidak, mereka memiliki bakat luar biasa dan telah dipengaruhi oleh sekte tersebut. Adapun dua murid sekte luar, kinerja mereka sebenarnya cukup rata-rata. Meskipun bakat mereka tidak jauh lebih buruk daripada murid biasa, prestasi mereka sangat berbeda karena latar belakang mereka yang berbeda. Tanpa diduga, kedua murid sekte luar ini tampaknya akan gagal dalam memurnikan rumput lingki. Namun, tingkat kultivasi mereka rendah, dan metode mereka tidak bermasalah. Jadi, mereka hanya membutuhkan seorang alkemis tingkat tinggi untuk turun tangan dan menyelamatkan rumput lingki tanpa kerusakan. Karena itu, Jin Kuan-Siu tidak berhenti. Lebih jauh, sebagai seorang Taois inti, emas, apa pentingnya jika dia menyia-nyiakan dua rumput lingki? Apakah sekte itu benar-benar tidak mau menjarah? Meskipun rumput lingki langka dan berharga di luar sana dan sangat diminati karena dunia kultivasi yang luas dan banyaknya kultivator, sebenarnya ada cukup banyak rumput lingki di bidang spiritual sekte Danding. Itu semua karena mereka ingin menjual pil pembentukan fondasi yang lebih rendah di luar, jadi beberapa barang pasti memiliki persediaan terbatas dan, oleh karena itu, nilainya. Jika rumput lingki benar-benar sangat sulit didapat, bagaimana mungkin kultivator di dunia kultivasi dapat berkultivasi? Siapa yang bisa berkultivasi dengan lancar? Karena ini berarti lingkungan secara keseluruhan tidak baik. Selain itu, pendekatan ini juga merupakan tindakan pengendalian, yang memungkinkan orang-orang di luar sekte memiliki lebih sedikit pil pembentukan pondasi untuk mempertahankan status sekte dengan lebih baik. Yang mengejutkan Jin Kuan-Siu barusan adalah penampilan Liang Seng, seorang murid sekte luar yang setara dengan murid-murid biasa di atas rata-rata. Ini berarti bahwa Liang Seng lebih berbakat daripada murid biasa pada umumnya. Lagi pula, sebagai murid pintu luar dengan penampilan seperti ini, bagaimana mungkin dia tidak garis bawah berbakat garis bawah? Namun, Jin Kuan-Siu hanya menganggapnya menarik. Waktu berlalu perlahan, dan akhirnya, para murid di luar selesai memurnikan. Ekspresi dari dua murid sekte luar lainnya tampak putus asa. Beberapa murid biasa juga memiliki mata merah, karena mereka membuat kesalahan kecil di tengah jalan dan telah gagal dalam pemurnian. Liang Seng tenang dan tidak tergesa-gesa saat ini, yang membuat Jin Kuan-Siu melihat bahwa murid sekte luar ini memiliki temperamen yang baik dan menjadi lebih puas. Tidak buruk, murid yang sukses tetaplah di belakang. Setelah mengatakan ini, Jin Kuan-Siu menatap Xiaoqin dan yang lainnya. Kalian pergilah ke aula manajemen sekte dan beritahu mereka bahwa murid ini akan dipromosikan menjadi murid biasa. Dalam sekejap, semua orang menatap Liang Seng dengan heran, tampaknya murid sekte luar ini telah menarik perhatian Jin Kuan-Siu. Xiaoqin dan yang lainnya bahkan lebih senang, tidak menyangka bahwa ada cahaya di ujung terowongan. Namun, melihat ekspresi terkejut Liang Seng yang tercengang, Xiaoqin dengan cepat mengingatkannya. Yang Cheng, apakah kamu belum berterima kasih kepada Paman Jin? Puncak awan hijau, tinggal bersama di sekat rumah gua. Pada saat ini, melihat pakaian murid biasa, Liang Seng masih tidak dapat mempercayainya,
bahkan sekarang orang hanya bisa mengatakan bahwa pertemuan hidup selalu di luar harapan. Awalnya dia ingin hidup dengan enggan selama beberapa dekade, menunjukkan bakatnya, dan berhasil maju menjadi murid biasa. Tanpa diduga, karena perubahan situasi sekte eksternal, dia tiba-tiba menjadi anak alkimia Jin Kuan-Siu dalam sekejap mata, menjadi murid biasa sekte dan Ding dalam satu langkah. Kejutan ini datang agak tiba-tiba. Meskipun ada beberapa anak alkimia seperti dia, mereka semua adalah murid biasa. Tetapi bagi Liang Seng, situasi ini membuat rencananya berjalan lebih lancar. Saat Liang Seng menghela nafas, dia tidak tahu bahwa setelah kedua murid sekte luar yang gagal itu kembali, berita bahwa dia telah menjadi murid biasa atau anak alkimia Taois inti emas segera menyebar. Saat berita ini keluar, para murid sekte luar di dekat rumah gua aslinya mengambil keputusan sepenuhnya. Awalnya, beberapa orang mengamati untuk melihat apakah mereka harus mencari pasangan Tao untuk memiliki anak. Namun setelah melihat hasil Liang Seng, mereka tidak khawatir lagi. Jika anak-anak mereka bisa seperti ini, mereka akan mati tanpa penyesalan. Jadi, Liang Seng tidak tahu bahwa keberadaannya meningkatkan proporsi pengikut sekte luar yang menjadi mitra Tao. Bahkan beberapa pengikut sekte luar mendesah bahwa berkah Yang Seng tidak cukup. Jika mereka memiliki anak seperti itu lebih awal, mereka mungkin dapat menikmati kehidupan yang damai, dan pembentukan fondasi tidak akan mustahil. Mereka bertekad untuk tidak menderita kehilangan ini. Bagaimana jika keturunan mereka juga luar biasa? Memiliki anak lebih awal dan menikmati manfaat kehidupan, bukankah itu luar biasa? Chen Xiang, manajer sekte luar, tentu saja mengetahui detail spesifik dari Xiao Qin, tetapi mereka tidak banyak bicara dan hanya meminta aula urusan luar negeri untuk menjaga rumah gua, Yang Cheng. Siapa yang tahu apakah Yang Cheng ini akan berhasil? Bagaimanapun, dia menarik perhatian saudara guru, Jin Kuan-Siu. Ini hanya upaya kecil, dan tidak ada salahnya jika tidak ada keuntungan. Di sisi lain, Chen Yun perlahan-lahan menjadi tua saat ini. Kecantikannya sudah tidak ada lagi, dan ini adalah situasi yang dialami oleh para kultivator yang masa hidupnya akan segera berakhir. Pada saat ini, dia melihat putranya yang telah kembali dari menyelesaikan misi eksternal dan memikirkan berita sebelumnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berfantasi, apakah anakku Little Bao juga akan mengalami hari seperti itu. Jika demikian, bukankah lelaki tua itu akan tertawa jika dia tahu di akhirat? Puncak awan hijau. Pada saat ini, hari-hari Liang Seng menjadi sangat teratur. Mereka memiliki tugas tetap setiap hari, yaitu memurnikan sejumlah rumput spiritual. Tentu saja, tugas rumput spiritual yang diberikan oleh puncak awan hijau adalah tugas yang dapat mereka selesaikan. Sedangkan untuk memurnikan rumput spiritual tingkat tinggi seperti rumput lingki, sebenarnya jumlahnya sangat sedikit. Mereka kebanyakan berurusan dengan rumput spiritual tingkat biasa. Kali ini, ada banyak anak-anak alkimia, dan beberapa sangat proaktif. Mereka akan mengambil tugas tambahan setelah menyelesaikan tugas mereka sendiri. Melihat situasi ini, Liang Seng tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Tidak peduli dunia mana, persaingan internal selalu ada. Mungkin karena latar belakangnya, di antara para murid alkimia ini, hanya dia yang berstatus murid sekte luar. Selain itu, selama penilaian, dia tampaknya menarik perhatian Jin Kuan-Siu. Meskipun dia tidak terisolasi di antara anak-anak alkimia ini, tampaknya ada perbedaan yang halus. Selama ini, Liang Seng tidak sekompetitif yang lain. Sebaliknya, dia akan menggunakan waktu luangnya untuk berkultivasi sendiri atau mempelajari alkimia setelah menyelesaikan tugasnya. Situasi ini tentu saja diperhatikan oleh Xiang Chen, yang bertanggung jawab atas mereka. Awalnya, dia merasa aneh. Mengapa Yang Cheng yang disukai oleh guru mereka tidak menunjukkan keahliannya? Namun setelah sebulan, dia melihat niat pihak lain. Pihak lain itu mempertahankan pertumbuhannya sambil menyelesaikan tugasnya. Dia benar-benar orang yang layak mendapatkan perhatian dari guru mereka. Jin Kuan-Siu hanya menerima 2 murid selama bertahun-tahun. Salah satunya adalah Xiang Chen, dan yang lainnya saat ini sedang dalam kultivasi tertutup, karena murid itu akan menerobos ke tahap tengah pembentukan pondasi. Selama waktu ini, beberapa anak alkimia memberi isyarat kepada Xiang Chen bahwa Yang Cheng tidak terlalu antusias menyelesaikan tugas. Namun, Xiang Chen tidak mengatakan apapun tentang itu. Jika slot tugas sebanyak ini dicadangkan, itu berarti itu sepenuhnya memenuhi persyaratan alkimia Jin Kuan-Siu.
Apakah mereka bekerja lembur untuk memurnikan rumput spiritual lebih awal atau tidak, itu tidak memengaruhi bagian alkimia Jin Kuan-Xiu. Jadi para murid ini tampaknya memamerkan keterampilan mereka, tetapi mereka jauh kurang efektif dalam meningkatkan diri mereka sendiri daripada Liang Seng. Jin Kuan-Xiu bahkan tidak akan memperhatikan ini. Dia hanya peduli dengan hasilnya, dan dia sama sekali tidak peduli dengan prosesnya. Selain itu, dengan Xiang Chen di sini, bagaimana mungkin ada masalah? Namun, Xiang Chen tidak mengingatkan para murid biasa yang bersaing secara internal ini. Bagaimanapun, ini adalah pilihan mereka, dan itu tidak ada hubungannya dengan dia. Kapan mereka akan mengetahuinya adalah urusan mereka sendiri. Hari-hari Liang Seng tinggal bersama di rumah gua puncak awan hijau dapat digambarkan sebagai kehidupan kultivasi paling damai yang pernah dialaminya selama lebih dari 100 tahun di dunia kultivasi. Tidak heran para penggarap lepas di pasar menggunakan bergabung dengan sekte sebagai tujuan mereka. Kesenjangan di antara mereka memang terlalu lebar. Sebagai kultivator dari kelas yang berbeda, apa yang mereka lihat dan apa yang mereka peroleh benar-benar berbeda. Karena Jin Kuan-Xiu ingin mereka, anak-anak alkemis, untuk memurnikan rumput spiritual dengan lebih baik, ia secara khusus memberi mereka kebenaran teknik pil yang lebih lengkap daripada yang dapat ditukarkan oleh para pengikut sekte luar. Meskipun Liang Seng memiliki kebodohan yang tidak bersalah untuk mempercepat teknik alkimia, ia masih memperoleh beberapa wawasan setelah menerima kebenaran teknik pil ini. Di bawah distribusi sumber daya yang tidak merata seperti itu, bagaimana para penggarap lepas dapat dibandingkan dengan mereka? Namun, karena mereka semua adalah anak-anak alkemis, mereka tinggal di rumah gua bersama tidak jauh dari rumah Jin Kuan-Xiu, jadi Liang Seng tidak berani mengambil tindakan pribadi apapun selama ini. Tentu saja, Liang Seng tidak terburu-buru. Situasinya saat ini jauh lebih baik daripada rencana yang telah dibuatnya sebelumnya. Seiring berjalannya waktu di lingkungan yang stabil ini, 2 tahun telah berlalu tanpa disadari. Kultivasi Liang Seng telah menunjukkan tanda-tanda kecil mengendur, menunjukkan bahwa terobosannya ke tahap tengah pendirian fondasi akan terjadi lebih cepat dari yang diperkirakannya sebelumnya. Pada saat ini, dia bisa menebak alasan kemajuannya, lagi pula, konsentrasi energi spiritual di puncak awan hijau lebih dari 2 kali lipat dari yang ada di sekte luar. Selain itu, Jin Kuan-Xiu tampaknya telah menggunakan beberapa metode di dalam wilayah Cave Mansion yang membuat Liang Seng merasa bahwa kecepatan tekniknya telah meningkat sedikit. Memahami ini adalah hal yang baik, Liang Seng tidak menyelidiki masalah itu lebih jauh. Penampilannya selama 2 tahun ini, yang selaras dengan bakat alaminya, menunjukkan bahwa Yang Cheng secara bertahap mendekati penyelesaian penuh dari lapisan ketiga kultivasi Qi. Mengenai kapan ia akan menerobos lapisan keempat kultivasi Qi, ia harus memilih saat yang tepat. Kadang-kadang ia merasa sulit untuk menahan diri untuk tidak mendesah tentang betapa lambatnya waktu berlalu selama 2 tahun ia ditempatkan di puncak awan hijau. Dalam hatinya, Liang Seng benar-benar berharap waktu akan berlalu lebih cepat, berharap waktu dapat melewati beberapa dekade dalam sekejap mata. Ia kemudian secara alami akan berkultivasi hingga lapisan ke-9 kultivasi Qi dan berhak untuk berhasil memurnikan pil pembentukan fondasi, sehingga menjadi murid sekte dalam. Hanya dengan begitu rencananya mungkin benar-benar dilaksanakan, tetapi saat ini yang dapat ia lakukan hanyalah memikirkannya. Yang dapat ia lakukan hanyalah melanjutkan langkah demi langkah dan tidak membiarkan kesalahan terjadi dalam kemajuannya yang teratur saat ini. Malam ini, Liang Seng telah menyelesaikan tugasnya dan sedang beristirahat di kamar bersama di Cave Mansion yang dihuni bersama. Dia telah menyelesaikan pemurnian pil untuk hari itu dan sekarang sedang minum anggur. Buah di halaman sendirian di bawah langit berbintang yang diterangi bulan terang. Mengapa dia satu-satunya orang di rumah gua? Itu karena semua orang sibuk mencoba membuktikan diri, selalu bersaing secara internal. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan menyimpan teko anggurnya sebelum berjalan ke kamarnya sendiri yang dipartisi. Segera setelah itu, suara langkah kaki terdengar dari halaman. Mengapa mereka kembali begitu pagi hari ini? Liang Seng merasa agak aneh karena pada saat-saat normal para murid biasa ini seharusnya masih bekerja keras. Mereka telah kembali 1 jam lebih awal dari biasanya. Namun, Liang Seng tidak berniat untuk keluar untuk menanyakan situasi. Namun, pada saat ini, seseorang mengetuk pintunya. Yang Cheng, keluarlah sebentar. Ketika Liang Seng muncul, dia melihat para murid biasa yang biasanya bersemangat tampak agak murung.
Beberapa dari mereka menatapnya dengan rumit, dan bahkan ada sedikit jejak penyesalan, yang membuatnya semakin bingung. Apa yang terjadi hari ini? Akhirnya, hari ini, Paman Master Siang mengatakan bahwa kami telah menyelesaikan tugas memurnikan rumput spiritual 2 tahun lebih awal dari yang diharapkan, jadi kami diberi 2 pilihan. Satu adalah kembali ke puncak luar Danyang, dan yang lainnya adalah menjadi anak penjaga lapangan di puncak awan hijau. Seseorang berbicara dengan nada melankolis saat ini. Baru saat itulah Liang Seng mengerti mengapa para murid kesal. Puncak luar Danyang adalah tempat para murid biasa tinggal. Dibandingkan dengan sekte luar, itu adalah tempat yang jauh lebih baik. Tetapi setelah mengalami kehidupan di puncak awan hijau, siapa yang ingin kembali? Bagian yang paling menjengkelkan adalah bahwa mereka telah membawa kesulitan mereka sendiri. Jika mereka tidak bekerja keras, mereka bisa bertahan di puncak awan hijau setidaknya 2 tahun lagi. Anak penjaga lapangan dari lapangan spiritual di puncak awan hijau kedengarannya seperti masih berada di puncak awan hijau, tetapi sebenarnya itu adalah lapangan spiritual yang dikembangkan di tengah jalan menuju kaki gunung. Biasanya, itu adalah tugas yang dilakukan oleh para murid pekerja di puncak awan hijau. Status mereka hampir tidak berbeda dari murid sekte luar dari sekte Kualipil. Kedua pilihan ini tentu saja membuat mereka khawatir. Namun setelah mendengar ini, Liang Seng sangat gembira. Jika dia kembali ke puncak luar Danyang, bebas dari pengawasan terus-menerus dari Jin Kuan-Siu, hal-hal yang bisa dia lakukan akan banyak. Namun, Liang Seng tetap tidak memiliki ekspresi apapun di wajahnya. Sementara para pengikut umum berdebat di antara mereka sendiri, sebuah perselisihan pecah. Seseorang mengatakan sesuatu yang memprovokasi yang lain, dan seseorang akhirnya kehilangan kesabaran. Chen Ming, jika bukan karena kamu yang mengatakan kita tidak bisa membiarkan murid luar mencuri pusat perhatian dan terus-menerus menunjukkan diri di depan Paman Master Siang, mengapa kita berakhir seperti ini? Sekarang kita harus kembali lebih awal karena kita terlalu kompeten. Jika saudara-saudara dari puncak luar Danyang mengetahuinya, bukankah mereka akan tertawa terbahak-bahak? Kau tahu, kita tidak hanya berhasil mencapai puncak awan hijau, semua puncak utama lainnya juga memilih murid untuk tugas alkimia. Kepulangan kita yang lebih awal hanya akan menjadi lelucon besar. Wajah Chen Ming memerah dan dia sangat marah sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Liang Seng segera mundur untuk mencegah orang lain memperhatikannya. Sialan, kalian hanya berjuang sendiri, mengapa harus melibatkanku? Aku hanya ingin meninggalkan puncak awan hijau dengan damai dan tenang. Tolong jangan berkelahi. Jika mereka mulai berkelahi, situasi akan berubah. Untungnya, kebanyakan dari mereka bukan orang bodoh. Meskipun hati mereka penuh dengan kebencian, mereka hanya saling melotot. Chen Ming membanting pintu ruang pribadinya sendiri hingga tertutup rapat, dan para murid biasa bubar tanpa konflik lebih lanjut. Pada saat ini, Liang Seng juga kembali ke ruang pribadinya. Dia bisa merasakan kesusahan para murid biasa di ruang pribadi lainnya. Mereka semua mengira bisa melewati gerbang naga, tetapi harus pergi lebih awal karena efisiensi mereka. Jin Kuan-Siu tidak punya waktu untuk mengganggu mereka karena dia masih sibuk membuat pil olahan untuk sekte lain sepanjang waktu. Jadi, para murid biasa ini hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri karena terlalu proaktif dan memurnikan terlalu banyak rumput spiritual. Jika mereka melanjutkan dengan kecepatan normal, mereka akan selesai memurnikan rumput spiritual setelah 4 tahun. Pada saat itu, Jin Kuan-Siu mungkin baru saja menyelesaikan tugas pemurnian pilnya dan punya waktu untuk menemuinya. Nasib apa yang menanti mereka saat itu, tidak seorang pun bisa mengatakannya. Tapi sekarang, semua harapan telah hilang, dan upaya mereka sia-sia seperti menuangkan air ke dalam keranjang bambu. Pada saat ini, Liang Seng sama sekali tidak khawatir. Dalam hatinya, dia tidak sabar untuk pergi ke puncak luar Danyang. Pada saat itu, langit akan cukup lebar bagi burung untuk terbang dan laut akan cukup luas bagi ikan untuk melompat. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, semua orang berkumpul di halaman, dan Siang Chen muncul di hadapan mereka dengan senyuman di wajahnya. Saya heran apakah semua orang sudah membuat keputusan tadi malam. Jika kalian bersedia menjadi anak penjaga lapangan, kalian sekarang dapat berdiri di sebelah kanan saya. Para murid ini memikirkannya dan saling bertukar pandang, tetapi tidak seorang pun melangkah maju untuk beberapa saat. Siang Chen tidak terburu-buru, hanya memperhatikan mereka dengan tenang. Akhirnya,
Seseorang berdiri dan berjalan diam-diam ke sebelah kanan Xiang Chen. Orang pertama yang mengejutkan adalah Chen Ming. Dia tidak bisa kembali dengan begitu sedih. Mungkin setelah dia kembali, jika seseorang menaruh dendam padanya karena bersikap impulsif, dia mungkin akan terus-menerus mendapat masalah setelahnya. Setelah itu, beberapa orang, yang tidak mau meninggalkan puncak awan hijau, juga memutuskan untuk tinggal. Pada akhirnya, lebih dari selusin orang memilih untuk tinggal di kaki puncak awan hijau, dan menjadi anak penjaga lapangan. Xiang Chen tidak terkejut dengan hasilnya. Dia hanya melirik Liang Seng dan merasa tidak terduga bahwa dia tidak memilih untuk tinggal. Dia secara alami mengetahui latar belakang Yang Cheng, dan dia tidak seperti murid biasa lainnya, memiliki dukungan yang kuat di puncak luar Danyang. Tetapi dia memilih untuk kembali. Setelah merenung sejenak, Xiang Chen tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Yang Cheng, mengapa kamu tidak memilih untuk tinggal?" Semua mata tiba-tiba tertuju pada Liang Seng, yang menggelengkan kepalanya. "Paman Master Xiang, aku sudah menjadi murid biasa, dan aku belum pernah ke puncak luar Danyang. Mungkin aku ingin mitra Taois di masa depan, jadi menurutku akan baik untuk berada di puncak luar Danyang." Meskipun Xiang Chen terkejut mendengar ini, itu sejalan dengan apa yang dia ketahui tentang Yang Cheng, yang memang tenang dan terukur dalam menangani masalah. Pendirian fondasi bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan semua orang dengan sukses. Beberapa orang bahkan memiliki bakat yang lebih tinggi darinya, tetapi orang itu sudah terkubur di bawah tanah sekarang. Makna tersirat yang disampaikan Yang Cheng sudah jelas, jika ia tidak berhasil mendirikan yayasan, lebih baik meninggalkan garis keturunan. Dengan begitu, keturunannya yang tinggal di puncak luar Danyang akan jauh lebih baik. Daripada menjadi murid rendahan di puncak awan hijau, dan itu juga bisa dianggap sebagai rencana cadangan. Xiang Chen baru saja menanyakan pertanyaan lain kepada Liang Seng karena Jin Kuan-Siu memiliki kesan tertentu tentangnya. Karena Liang Seng tidak tertarik dan memiliki idenya sendiri, Xiang Chen akan membiarkannya. Setiap keputusan yang dibuat oleh seorang kultivator adalah keberuntungan mereka sendiri. Yang dapat dilakukan Xiang Chen adalah mengesampingkan keinginannya untuk membantu orang lain, menghormati nasib mereka, dan tidak menciptakan sebab dan akibat, yang merupakan cara terbaik untuk berlatih kultivasi. Setelah itu, Xiang Chen mengatur agar seseorang mengirim murid-murid biasa ini ke puncak luar Danyang. Ia secara pribadi mengawal Chen Ming dan yang lainnya ke ladang spiritual di kaki puncak awan hijau. Hal ini membuat Chen Ming dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka secara diam-diam. Karena Paman Master Xiang bersedia mengirim mereka secara pribadi, itu berarti ia masih menghargai mereka, dan mereka mungkin masih memiliki kesempatan. Liang Seng, di sisi lain, menggelengkan kepalanya diam-diam. Dia mengerti bahwa Xiang Chen secara pribadi mengirim mereka untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Lingkungan hidup untuk murid-murid rendahan di puncak awan hijau jauh lebih buruk daripada di sini, dan kehadiran Xiang Chen dimaksudkan untuk mencegah mereka merasa kesal. Selain itu, sebagai murid besar puncak awan hijau, Xiang Chen memiliki tanggung jawab untuk memastikan stabilitasnya. Dia berharap Chen Ming dan yang lainnya dapat mengenali kenyataan dan tidak berpikiran pelin-pelan, atau kalau tidak. Dengan pikiran ini, Liang Seng menarik napas dalam-dalam. Namun, dia tidak mengatakan apapun saat ini, karena dia hanya punya satu pikiran. Puncak luar Danyang, aku datang.